Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Sinarmas menjadi salah satu perusahaan yang ikut dalam program vaksinasi gotong royong yang dimulai perdana 18 Mei 2021 yang dilangsungkan di pabrik Sinarmas Agribusiness and Food di Marunda, Kabupaten Bekasi. Presiden Joko Widodo ikut memantau jalannya vaksinasi gotong royong yang digelar di pabrik PT Unilever Indonesia, kawasan industri Jababeka Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, Presiden juga melihat perkembangan vaksinasi di sejumlah tempat, termasuk vaksinasi yang digelar Sinarmas melalui teknologi virtual. Vaksinasi di pabrik sekaligus pusat penelitian produk pangan dan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit ini terhubung dengan aktivitas serupa di 19 perusahaan. Satu di antaranya, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, Tangerang Mill, di bawah naungan Asia Pulp and Paper Sinarmas, yang secara bergelombang memvaksinasi 4.000 karyawan dari sejumlah mill. Vaksinasi baik di Bekasi maupun Tangerang Selatan difasilitasi oleh Suci Hospital, melibatkan klinik Pratama Simas Sehat, Sehatku, serta Eka Hospital. Managing Director Sinarmas Saleh Husin mengatakan inisiatif vaksinasi gotong royong ini dapat mempercepat sekaligus memperluas jangkauan vaksinasi COVID-19 melatar belakangi dukungan sektor industri. Ya, tentu sebagai Sinarmas sebagai salah satu perusahaan multinasional tentu harus membantu program pemerintah dalam hal untuk bagaimana bisa melakukan vaksinasi. Nah, tentu sebagai korporasi, ya kami ikut berpartisipasi di bawah naungan Kadin yang melakukan koordinasi dari ada 19 perusahaan. Nah, hari ini merupakan kick-off-nya yang dilakukan oleh Bapak Presiden bersama yang dilakukan di salah satu kawasan industri, dan juga kami selaku korporasi yang mengikuti vaksin pertama ini lakukan di dua tempat, satu di pabrik Smart di Marunda yang di tahap awal dari rencana 3.000 itu di tahap awal ini ada 500 yang divaksin, dan juga di pabrik Indah Kiat Pulp and Paper di Tangerang itu ada 600 yang hari ini divaksin dari rencana 4.000. Jadi kita ada 7.000 orang yang akan dilakukan vaksin di tahap awal, karena kan ini juga kan sesuai dengan kesediaan daripada vaksin tersebut. Head of Corporate Affairs Sinarmas Agribusiness and Food Hari Hanawi berharap vaksinasi gotong royong ini dapat menjaga operasional produksi. Hampir 600 karyawan pabrik yang dikenal sebagai Marunda Refinery ini akan mendapatkan injeksi vaksin Sinopharm, kemudian secara bertahap menjangkau hingga 3.000 karyawan. Mereka mengapresiasi dukungan sejumlah pilar bisnis Sinarmas yang menugaskan para tenaga medisnya, sekaligus mengingatkan agar karyawan penerima vaksin tetap mengedepankan protokol kesehatan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi, dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019, kegiatan yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini menjadi tanggungan perusahaan yang berpartisipasi. Vaksinasi juga mesti berlangsung di luar fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, memakai vaksin yang berbeda dengan pemerintah agar tidak menghambat program vaksinasi yang tengah berjalan. Setelah meninjau pelaksanaan perdana vaksinasi gotong royong, Presiden RI Joko Widodo melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Bekasi, Jawa Barat, dengan meninjau progres pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. Titik pertama yang ditinjau adalah Casting Yard No. 1 yang berada di Kelurahan Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Lokasi ini merupakan salah satu fasilitas pendukung produksi dan distribusi box girder yang digunakan sebagai penyusun struktur trase proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selanjutnya, Presiden Jokowi meninjau Tunnel No. 1 kereta cepat Jakarta-Bandung yang berlokasi di kilometer 5+500 tol Jakarta Cikampek, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Presiden menargetkan pada awal tahun 2022, pengerjaan proyek ini sudah masuk ke tahap persiapan untuk operasi. Saat beroperasi nanti, kereta cepat ini diharapkan dapat terintegrasi dengan moda transportasi yang ada di Jakarta, seperti LRT dan MRT. Saya melihat progres sampai hari ini, tadi dilaporkan pada saya, telah selesai 73%. Dan nanti tahun depan awal sudah masuk ke persiapan untuk operasi. Dan diharapkan nanti di akhir tahun 2022, kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa diuji cobakan, dan tentu saja setelah uji coba langsung masuk ke operasi, ke operasional.
Saya berharap kereta cepat ini nanti bisa terintegrasi dengan LRT di Jakarta, dengan MRT di Jakarta, sehingga ada sebuah efisiensi waktu, kecepatan, dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing, menjadi competitiveness bagi negara kita untuk bersaing dengan negara-negara lain. Dalam keterangannya, Kepala Negara menekankan pentingnya transfer of teknologi dalam pembangunan kereta cepat ini. Dalam peninjauan, Presiden tampak didampingi antara lain oleh Duta Besar Republik Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan vaksinasi gotong royong yang dimulai perdana 18 Mei 2021 bukan hanya dapat mempercepat program vaksinasi, tetapi juga dapat mengembalikan kepercayaan publik dan opini global bahwa Indonesia mampu menangani pandemi COVID-19. Karena itu menurut Bahlil, butuh peran dari semua pihak untuk menyukseskan program vaksinasi ini. Program yang menjadi prioritas pemerintah tidak akan berjalan jika tidak mendapat dukungan dari dunia usaha. Hari ini kita sama-sama menyaksikan proses vaksinasi gotong royong. Ya. Menurut saya ini adalah bagian yang harus dilakukan sebagai bangsa yang memang dari awal sudah menganut asas gotong royong. Kalau negara aja yang dikasih tanggung jawab, saya pikir akan menjadi beban yang lebih berat. Tapi kalau kita sama-sama mengambil tanggung jawab ini, itu akan jauh lebih baik. Apalagi yang melakukan ini adalah dari dunia usaha dengan karyawannya. Harapan kita kalau ini kemudian terjadi terus, maka target vaksinasi untuk mencapai maksimal bisa terwujud dan bisa kita mengembalikan kepercayaan publik dan opini global terhadap bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia. Bahlil menilai pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini akan meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi. Investasi bersama dengan konsumsi merupakan dua komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kesempatan tersebut, Menteri Investasi juga mengapresiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan dunia usaha yang melaksanakan program vaksinasi dengan skema ini sebagai bagian dari upaya bersama mengatasi pandemi di Indonesia. Tim Eljan Media melaporkan.